Di sebuah desa kecil bernama Sumberwangi, pagi hari selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan langkah kaki pelan di atas jalan berbatu. Disinilah Rani Putri Maharani, seorang gadis berusia 17 tahun, memulai harinya. Pukul 5 pagi. Rani sudah bangun. Ia mengenakan seragam SMA yang sudah dicuci berkali-kali hingga warnanya mulai pudar. Dengan lampu neon redup yang bergantung di langit-langit kayu kontrakan, ia membuka buku catatannya dan mulai menghafal puisi Pramudia Anantatur untuk ujian bahasa Indonesia siang nanti. Ibunya, Bu Yati, sedang menyetrika baju tetangga sambil sesekali menghela napas panjang. Tidak ada kata-kata antara mereka, hanya gerak cepat tangan yang saling mengerti. Setelah sarapan bubur instan hangat, yang Bu Yati tambahkan sedikit gula karena itu adalah hari ulangan penting, Rani keluar rumah. Sepatu lamanya berdebu, tapi ia pastikan selalu rapi. Ia melewati sawah, lapangan bola rusak, dan warung kopi kecil tempat para pemuda desa biasa bercanda. SMA Negeri 1 Sumberwangi tidak besar. Gedungnya sudah tua, banyak kursi yang pecah, dan proyektor sekolah sering mati mendadak. Tapi bagi Rani, itu adalah istana ilmu pengetahuan. Di sanalah ia bertemu dengan guru bahasa Indonesianya, Bu Sinta, yang menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam hidupnya. "Rani, kamu punya bakat alami," kata Bu Sinta suatu kali saat memberikan nilai 98 untuk esai tentang novel Bumi Manusia. "Jika kamu terus seperti ini, kamu bisa masuk universitas terbaik." Rani tersenyum. Hatinya hangat, tapi pikirannya tetap realistis. "Tapi Bu, apakah mungkin anak dari keluarga seperti saya bisa sampai ke sana?" Bu Sinta diam sejenak, lalu menyentuh pundak Rani. "Kalau kamu percaya dan terus usaha, maka jawaban itu akan datang sendiri." Beberapa bulan kemudian, hasil SNMPTN keluar. Seluruh sekolah heboh. Nama Rani Putri Maharani muncul di daftar peserta yang diterima di Universitas Padjadjaran, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Warga desa merayakannya seperti lebaran kedua. Kepala desa bahkan memberikan hadiah uang tunai Rp500.000 sebagai bentuk dukungan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rani naik mobil, meski hanya mobil sewaan, menuju Bandung. Hari itu, langit terlihat lebih biru dari biasanya. Rani melihat foto ayahnya yang sudah meninggal di dompetnya, lalu berbisik, "Aku janji, Abah, aku akan membawa pulang kebanggaan untuk Mama dan untuk kita semua." Tiba di asrama mahasiswa miskin milik kampus, Rani langsung disambut oleh suasana baru yang ramai dan dinamis. Tapi ia sadar, perbedaan ekonomi sangat nyata. Banyak teman-temannya menggunakan laptop terbaru, handphone flagship, dan seragam olahraga branded. Rani hanya memiliki satu tas pinggang bekas saudara sepupu. Namun, ia tak pernah menyerah. Setiap hari ia bangun pagi, belajar hingga larut malam, dan bekerja paruh waktu agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa merepotkan ibunya. 2 tahun berlalu. Nilainya stabil di angka 3,90. Ia aktif di organisasi, menulis artikel di koran kampus, dan menjadi asisten dosen bahasa sastra. Pada akhir masa kuliah, ia dipastikan menjadi lulusan terbaik fakultasnya. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang mulai terasa. Pandangan sinis dari beberapa senior dan dosen yang tampaknya kurang senang melihat anak miskin mencuri sorotan. Dan seminggu sebelum wisuda, sebuah kabar mengejutkan muncul. Penghargaan mahasiswa inspiratif tahun ini diberikan kepada Faris Aditya. Padahal, Rani tahu, dialah yang layak atas penghargaan itu. Ia tak marah. Ia hanya menyimpan rapat-rapat setiap ucapan sinis, setiap tatapan rendah, dan setiap cibiran yang sempat ia dengar. Karena ia tahu, dunia belum selesai mengujinya. Dan momen wisuda akan menjadi awal dari segalanya. Hari wisuda tiba. Universitas Padjadjaran penuh dengan warna-warni toga dan bunga yang dibawa oleh keluarga mahasiswa. Riuh tepuk tangan, sorak kebahagiaan, dan foto-foto haru mengisi setiap sudut aula besar. Rani datang bersama rombongan dari desanya, sebuah mobil sewaan berisi ibunya, guru-guru SMA-nya, beberapa tetua desa, hingga anak-anak kecil yang memandang Bandung seperti kota impian.
Mereka duduk di deretan belakang. Bukan karena tidak penting, tapi karena tiket undangan terbatas. Meski begitu, mereka bangga. Sangat bangga. Saat acara dimulai, Rani naik ke panggung sebagai salah satu lulusan terbaik. Sorak-sorai dari teman-temannya di fakultas menyambutnya. Ia menerima ijazah, medali emas, dan tepuk tangan panjang dari seluruh hadirin. Namun, saat pengumuman penghargaan mahasiswa inspiratif, suasana mulai berubah. Dan pemenang tahun ini, Faris Aditya. Sebagian besar hadirin bertepuk tangan. Tapi mata Rani menatap lurus ke depan. Hatinya tak berdebar. Ia sudah menduga. Faris, seorang mahasiswa tampan dari keluarga kaya raya, maju dengan senyum lebar. Dalam pidato singkatnya, ia berkata, "Saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah memberikan segalanya untuk pendidikan saya. Tanpa dukungan mereka, tanpa fasilitas lengkap, mungkin saya tidak akan bisa sampai di sini." Irama tepuk tangan sedikit melambat. Beberapa orang mulai saling pandang. Di barisan belakang, Bu Yati tampak bingung. Ia menoleh pada Bu Sinta, guru SMA Rani, dan bertanya pelan, "Kenapa bukan Rani? Dia kan yang paling rajin." Bu Sinta tersenyum getir. "Banyak hal yang tidak kita lihat, Bu." Setelah acara utama selesai, para wisudawan mulai berfoto bersama keluarga. Rani dipeluk erat oleh ibunya. Wajah Bu Yati basah oleh air mata. "Mama bangga sama kamu, Nak. Kamu hebat." Rani hanya tersenyum, lalu memeluk balik ibunya dengan erat. Namun, tak jauh dari sana, sebuah percakapan terjadi di antara dua dosen senior. "Profesor Indra, anak itu terlalu banyak berharap. Mereka harus tahu tempat mereka." "Des Harry, dosen junior, tapi profesor, dia benar-benar layak." Profesor Indra menyela, "Kalau semua yang layak bisa dapat penghargaan, nanti siapa lagi yang akan menghargai donatur?" Percakapan itu sempat didengar oleh seorang asisten dosen bernama Andika, sahabat Rani sejak semester pertama. Ia mencatat dalam hati, meskipun diam-diam marah. Beberapa jam kemudian, Rani dan rombongan dari desa pulang. Di dalam mobil, semua masih membicarakan hari itu. Anak-anak kecil tertidur lelah, warga desa tertawa bahagia. Tapi Rani diam saja. Matanya menatap langit sore yang mulai gelap. Di pojok layar ponselnya, sebuah notifikasi masuk dari grup alumni. Ada video wisuda Rani Putri Maharani di medsos. Netizen ramai ngomong soal penghargaan mahasiswa inspiratif. Rani membuka video tersebut. Ribuan komentar mulai muncul. Ada yang menyemangati, ada juga yang merendahkan. Salah satunya menulis, "Emang iya, dari keluarga biasa aja sombong mau jadi juara? Kasih ke yang pantaslah." Rani menutup aplikasi itu. Napasnya panjang. Lalu, ia mengetik sesuatu di notes ponselnya. "Aku tidak minta apresiasi. Aku hanya ingin kesempatan yang adil. Dan aku akan tunjukkan bahwa mimpi anak miskin pun bisa menjadi nyata." Pagi itu, Rani bangun lebih awal dari biasanya. Udara di asrama terasa sejuk karena hujan semalam. Ia menatap notes ponselnya, kalimat yang ia tulis seminggu lalu masih tersimpan rapi. "Aku tidak minta apresiasi. Aku hanya ingin kesempatan yang adil. Dan aku akan tunjukkan bahwa mimpi anak miskin pun bisa menjadi nyata." Rani tahu, diam bukan lagi jawaban. Ia memang tak bisa mengubah masa lalu atau keputusan panitia wisuda. Tapi ia bisa memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah nasib banyak orang sepertinya. Dengan berbekal dokumen nilai akademik, daftar prestasi selama kuliah, dan saran dari Bu Sinta via WhatsApp, Rani memutuskan untuk menulis sebuah esai berjudul "Mahasiswa Miskin versus Mahasiswa Kaya, di mana letak keadilan?" Ia mengetik tanpa henti selama 2 hari. Setiap kalimat lahir dari pengalaman hidupnya, bangun pagi buta, bekerja paruh waktu, menahan malu saat teman-teman membicarakan liburan ke luar negeri, hingga penghinaan di atas panggung wisuda. Setelah selesai, ia mengirimkannya ke beberapa media kampus dan platform blog lokal.
Ia juga membagikannya di akun Instagram pribadinya dengan caption singkat. Bukan tentang dendam, tapi tentang suara yang harus didengar. Awalnya, tidak ada reaksi besar. Tapi dalam waktu 3 hari, esai itu mulai viral di kalangan mahasiswa, alumni, dan netizen. Banyak yang memberikan dukungan, menyebarkan ulang, hingga menciptakan tagar. Suara anak miskin. Beberapa akun media sosial pendidikan ikut meramaikan. Seorang influencer bernama Nadia Putri, yang memiliki jutaan pengikut, bahkan membuat video respon berjudul, "Ini alasan mengapa Rani layak jadi inspirasi." Video tersebut ditonton lebih dari 500.000 kali dalam waktu seminggu. Namun, tidak semua tanggapan positif. Ada juga yang mencibir, menyindir, bahkan menghina latar belakang Rani. Salah satu komentar di YouTube berbunyi, "Emang dasar miskin, gak tahu diri. Nggak dapat penghargaan aja bikin heboh. Kalau kamu emang hebat, buktiin sendirilah." Tapi Rani tidak mundur. Ia balas komentar itu dengan tenang. "Saya tidak pernah menolak jika saya salah. Tapi saya juga punya hak untuk bertanya ketika proses penilaian tidak transparan. Saya bukan sedang protes. Saya sedang berbicara demi ribuan mahasiswa seperti saya yang tidak pernah didengar." Balasan itu dibagikan ulang oleh banyak akun. Beberapa dosen muda mulai bersimpati. Bahkan Andika, sahabat Rani, memberanikan diri menghadap Profesor Indra untuk menanyakan alasan pemilihan pemenang penghargaan mahasiswa inspiratif. "Andika, Profesor, kenapa bukan Rani? Dia sudah memenuhi semua kriteria. Nilai bagus, aktif organisasi, dan punya kontribusi besar." Profesor Indra, dingin, karena dunia ini tidak hanya soal nilai dan kontribusi. Ini soal siapa yang bisa memberi manfaat lebih bagi institusi. Faris adalah donatur tetap fakultas kita. Andika, terkejut. "Jet, ini soal uang?" Profesor Indra tidak menjawab. Ia hanya menatap Andika dengan tatapan dingin sebelum berkata, "Kalau kamu pintar, kamu akan belajar diam-diam. Bukan bikin masalah." Andika keluar ruangan dengan hati bergolak. Ia langsung menghubungi Rani. "Ran, ternyata benar. Ini soal hubungan, bukan prestasi." Rani mendengarkan dengan tenang. Lalu, ia berkata pelan, "Kalau begitu, aku harus buat mereka lihat siapa aku. Bukan lewat penghargaan, tapi lewat sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan." Sejak saat itu, Rani mulai merancang langkah barunya. Ia ingin membuat sebuah proyek pendidikan untuk anak-anak miskin di desanya. Bukan hanya les biasa, tapi program lengkap dengan kurikulum, mentor, dan bantuan beasiswa. Ia mulai menggalang dana melalui media sosial, kolaborasi dengan komunitas pendidikan, hingga mengajukan proposal ke LSM dan yayasan. Tapi langkah pertamanya tidak mudah. Ia harus menghadapi penolakan, cemoohan, bahkan upaya sabotase dari pihak-pihak yang tidak ingin ia naik. Termasuk sebuah surat ancaman anonim yang dikirim ke alamat asramanya. "Hentikan pencitraanmu. Kamu tidak akan pernah diakui sebagai yang terbaik. Orang sepertimu tidak pantas menjadi contoh." Rani membaca surat itu, lalu menempelkannya di dinding kamarnya sebagai motivasi. Dan ia berkata pada dirinya sendiri, "Selama mereka takut padamu, itu berarti kamu sedang berada di jalur yang benar." Rani tidak menyia-nyiakan waktu. Setelah menerima ancaman anonim itu, ia justru semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa suara anak miskin bisa didengar, bahkan oleh mereka yang berkuasa. Ia mulai menghubungi beberapa teman alumni yang pernah terlibat dalam program sukarelawan pendidikan. Dengan bantuan Andika dan Bu Sinta, ia berhasil mengumpulkan 10 relawan yang siap membantu proyeknya. Pintu Harapan, sebuah program pelatihan akademik dan pembinaan karakter untuk anak-anak miskin di Desa Sumberwangi. Relawan pertama yang bergabung adalah Nadia Putri, influencer yang sebelumnya membuat video respon tentang Rani. Ia menawarkan bantuan berupa promosi gratis melalui media sosialnya. "Aku percaya kamu punya visi besar. Dan aku ingin menjadi bagian dari perubahan ini," katanya saat mereka bertemu di kafe kecil dekat kampus. Selain itu, ada juga Faris Aditya,
pemenang penghargaan mahasiswa inspiratif yang sempat menjadi kontroversi. Ya, Faris datang menemui Rani secara langsung. "Saya tahu kamu marah pada saya," ujarnya dengan tenang. "Dan saya tidak salahkan kamu. Tapi saya ingin kamu tahu, saya tidak meminta penghargaan itu. Saya bahkan baru tahu kemarin kalau proses penilaiannya tidak transparan." Rani diam sejenak. Ia tidak langsung merangkul Faris, tapi ia tidak menolaknya juga. "Kalau kamu benar-benar peduli, buktikan. Bukan dengan omongan, tapi dengan aksi nyata." Faris mengangguk. Ia lalu menawarkan dana awal dari keluarganya, bukan sebagai sponsor, tapi sebagai investasi untuk masa depan pendidikan Indonesia. Dengan dukungan ini, Pintu Harapan mulai dibentuk. Namun, kabar tentang proyek tersebut ternyata sampai ke telinga Profesor Indra Kusuma. Di ruang kerjanya, Profesor Indra menerima telepon dari salah satu donatur fakultas. Ini akan jadi masalah besar jika dia, Rani, terus naik daun. Dia bisa mencoreng nama baik universitas. Profesor Indra, dingin, biarkan saja. Anak seperti dia tidak akan bertahan lama. Tanpa dukungan institusi, tanpa jaringan kuat, dia hanya akan tenggelam sendiri. Tapi Profesor Indra salah besar. Beberapa minggu setelah peluncuran kampanye crowdfunding, Pintu Harapan mendapat antusiasme luar biasa. Dana terkumpul melebihi target. Banyak orang tua di desa yang mendaftarkan anak-anak mereka. Salah satunya adalah Mira, seorang gadis berusia 13 tahun yang selama ini hanya bisa menonton teman-temannya les privat karena tidak mampu bayar biaya. "Aku mau belajar supaya bisa kayak Kak Rani. Aku juga mau kuliah," kata Mira dengan mata berbinar. Rani tersenyum, lalu memeluk Mira erat-erat. "Kamu pasti bisa. Karena kamu sudah punya semangat yang lebih besar dari apapun." Program Pintu Harapan dimulai. Setiap sore, puluhan anak berkumpul di aula kecil balai desa. Ada mentor bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan umum. Ada juga sesi motivasi dan bimbingan karir. Video dokumentasi kegiatan tersebut diunggah ke YouTube dan Instagram. Netizen mulai menyebut Rani sebagai inspirasi sejati. Sebuah stasiun televisi swasta bahkan menawarkan kolaborasi untuk membuat segmen khusus tentang perjuangan hidupnya. "Kami tertarik untuk mengangkat kisahmu. Ini bisa menjadi inspirasi bagi jutaan orang," kata produser acara tersebut saat menelepon Rani. Tapi ketika Rani sedang bersiap untuk syuting, sebuah surat resmi dari universitas tiba di tangannya. Isinya membuat semua orang terdiam. "Kami menyesalkan, namun Anda tidak dapat menggunakan nama Universitas Pajajaran atau logo institusi dalam aktivitas non-institusional tanpa izin resmi. Pelanggaran dapat berujung pada tindakan hukum." Andika marah. "Ini upaya pembungkaman. Faris, mereka takut kamu terlalu bersinar." "Bu Sinta, via telepon, jangan mundur, Rani. Kamu harus tetap berdiri tegak." Rani menatap surat itu lama. Lalu, ia tersenyum tipis. "Baiklah, kalau mereka tidak ingin aku membawa nama mereka, maka aku akan bangkit dengan namaku sendiri." Dan hari itu, ia mulai menulis naskah wawancara untuk tayangan TV, dengan judul Rani Putri Maharani, Gadis Miskin yang Tak Pernah Menyerah. Surat peringatan dari universitas terus menggema dalam pikiran Rani. Ia tahu, itu bukan hanya sekadar pemberitahuan administratif biasa. Itu adalah ancaman, upaya untuk menekan langkahnya agar tidak melangkah lebih tinggi. Namun, Rani tidak mundur. Ia tetap syuting untuk segmen wawancara dengan stasiun TV swasta. Tapi kali ini, ia membuat keputusan penting. Tidak menyebut nama Universitas Pajajaran sama sekali. Dalam naskah wawancara barunya, ia menulis, "Saya adalah alumni dari sebuah universitas di Bandung. Tapi siapa saya hari ini, bukan karena kampus saya. Siapa saya hari ini, adalah hasil dari usaha dan doa yang tak pernah berhenti." Syuting berjalan lancar. Dengan latar sawah desa Sumberwangi dan anak-anak peserta program Pintu Harapan di sekelilingnya, Rani bercerita tentang perjuangan hidupnya, dari kontrakan kecil,
kesulitan ekonomi, hingga penghinaan saat wisuda. Video tersebut menjadi viral dalam waktu seminggu. Tagar Rani Putri Maharani mulai muncul di Twitter. Banyak netizen yang membandingkan prestasi Rani dengan sikap universitas yang dinilai tidak adil. Beberapa media online mulai menyoroti kasus ini. Bahkan majalah pendidikan nasional, Edunesia, menghubungi Rani untuk dimuat sebagai sampul edisi bulanan. "Kamu jadi simbol baru dari perjuangan mahasiswa miskin," kata salah satu jurnalis saat wawancara. Tapi bersamaan dengan popularitas yang meningkat, tekanan juga semakin kuat. Ancaman hukum isolasi sosial. Sebuah firma hukum ternama mengirim surat kepada Rani atas nama universitas, menyatakan bahwa meskipun ia tidak menggunakan logo atau nama resmi, narasi publik yang dibangun di sekitar dirinya bisa merugikan citra institusi. Isi surat itu jelas. Jika Anda terus mengaitkan diri dengan kisah masa studi Anda di universitas ini tanpa izin, maka kami akan mengambil langkah hukum lanjutan. Andika marah. "Ini jelas intimidasi. Faris, mereka takut kamu mengubah cara orang melihat mereka." Bu Sinta, via telepon, "Jangan biarkan rasa takut mengendalikanmu, Rani. Kamu sudah terlalu jauh." Tapi dampaknya tidak hanya pada hukum. Di desa, beberapa tokoh mulai ragu-ragu mendukung Rani. Kepala desa bahkan dipanggil oleh pejabat dari kota untuk bicara baik-baik. "Kalau sampai ada masalah besar, desa kita bisa kena imbasnya," katanya pada Bu Yati. Akibatnya, beberapa orang tua mulai menarik anak-anak mereka dari program Pintu Harapan. Mira pun menangis ketika ibunya berkata, "Maaf, Nak, Mama takut kalau ikut-ikut lagi, nanti Papa bisa kehilangan kerja." Rani merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Pertemuan rahasia. Suatu malam, Faris datang membawa kabar penting. "Aku dapat informasi dari temanku di bagian humas fakultas. Profesor Indra sedang rapat tertutup dengan rektor. Mereka ingin mengeluarkan pernyataan resmi bahwa isu diskriminasi yang kamu bangkitkan adalah fitnah." Rani diam sejenak, lalu tersenyum dingin. "Berarti mereka panik. Artinya, kita benar-benar dekat dengan kebenaran." Faris menatapnya serius. "Aku bisa bantu kamu. Aku bisa buktikan kalau penilaian mahasiswa inspiratif itu tidak transparan. Tapi kamu harus siap. Ini bisa jadi perang besar." Rani mengangguk pelan. "Aku lahir dari keluarga miskin. Aku tidak punya apa-apa selain keberanian untuk melawan. Jadi ya, aku siap." Langkah baru, petisi nasional. Dengan bantuan Nadia Putri dan Andika, Rani mulai menginisiasi petisi online bertajuk "Stop Intimidasi Akademik, Beri Ruang untuk Suara Anak Miskin." Dalam waktu 3 hari, petisi itu ditandatangani oleh lebih dari 100.000 orang. Media sosial ramai dengan tagar bela Rani dan Pintu Harapan. Dan akhirnya, sebuah undangan resmi datang. Permintaan klarifikasi resmi dari Rektorat Universitas Pajajaran. Harap hadir pada tanggal 23 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rani menatap surat itu dengan tenang. Lalu ia berbisik pelan. "Waktunya tiba. Sekarang, mereka harus duduk dan mendengarkan suaraku." Tanggal 23 Oktober, pukul 9.45 WIB. Rani tiba di gedung Rektorat Universitas Pajajaran, didampingi oleh Faris Aditya, Andika, dan seorang advokat muda dari LSM HAM Pendidikan Nasional, Siti Rahayu. Ia memakai baju sederhana, kemeja putih lengan panjang dan jilbab hitam. Di dalam tasnya, ia membawa dokumen-dokumen penting, nilai akademik, daftar prestasi, screenshot komentar Profesor Indra kepada dosen junior, hingga petisi nasional yang telah ditandatangani lebih dari 150.000 orang. Ini bukan lagi pertemuan biasa. Ini adalah konfrontasi terbuka. Di ruang rapat rektorat. Ruang rapat besar itu dihiasi dengan meja kayu panjang dan lampu gantung kristal. Di satu ujung meja, duduk Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Agus Setiawan, didampingi oleh beberapa wakil rektor dan perwakilan humas. Di seberang mereka, tampak Profesor Indra Kusuma, dengan ekspresi dingin seperti biasa. Rapat dimulai.
Rektor, dengan suara tenang. Saya undang Ibu Rani Putri Maharani hari ini untuk klarifikasi terkait pemberitaan publik tentang perlakuan tidak adil yang Anda klaim selama masa studi. Sebagai institusi pendidikan, kami menghargai kritik konstruktif. Tapi kami juga ingin memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke publik adalah benar dan berdasarkan fakta. Rani menjawab dengan suara tegas. Saya datang bukan untuk menyerang. Saya datang untuk menyampaikan fakta. Fakta yang bisa dibuktikan. Ia mulai membongkar segalanya. Bahwa ia mendapatkan nilai rata-rata 3,90 selama 4 tahun. Bahwa ia aktif dalam organisasi mahasiswa, penulis artikel koran kampus, dan asisten dosen. Bahwa ia tidak pernah diajak diskusi atau diberi penjelasan resmi saat penghargaan mahasiswa inspiratif diberikan kepada Faris. Bahwa ada percakapan antara Profesor Indra dan dosen junior yang menyiratkan bahwa pertimbangan non-akademik digunakan dalam seleksi penghargaan. Dan saya tidak sendirian, lanjut Rani. Ada ratusan ribu anak miskin di Indonesia yang punya potensi, tapi tidak punya suara. Saya hanya ingin menjadi salah satu dari mereka yang berani bersuara. Setelah itu, Faris Aditya maju. Saya juga hadir di sini sebagai mantan penerima penghargaan tersebut. Saya baru tahu setelah kasus ini mencuat bahwa proses penilaian tidak transparan. Dan saya tidak ingin nama saya dikaitkan dengan penghargaan yang tidak jujur. Ia menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai pemenang penghargaan mahasiswa inspiratif. Saya minta penghargaan ini dicabut. Saya tidak layak menerimanya jika prosesnya tidak adil. Suara ruangan mulai riuh. Beberapa perwakilan humas mencatat dengan cepat. Wakil rektor lain mulai berbisik-bisik. Lalu, Siti Rahayu, sang advokat, berkata, kami juga memiliki data tambahan. Termasuk laporan dari program Pintu Harapan, yang menunjukkan bagaimana alumni universitas ini tetap memberi manfaat nyata bagi masyarakat meski tanpa dukungan institusi. Kami harap universitas bisa melihat ini sebagai bentuk kontribusi positif, bukan ancaman. Profesor Indra akhirnya angkat bicara. Apa yang kamu lakukan ini sangat emosional. Kamu merasa dizalimi karena tidak mendapat penghargaan. Tapi dunia ini tidak sehitam putih itu. Universitas bekerja dengan banyak pihak. Ada donatur, sponsor, mitra strategis. Ini bukan soal siapa yang paling rajin atau paling pandai. Ini soal siapa yang bisa memberi manfaat lebih besar. Rani menatapnya lurus-lurus. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, Profesor. Apakah keadilan hanya milik yang punya uang? Apakah mimpi anak miskin harus selalu diabaikan? Apakah universitas ini hanya tempat untuk mereka yang punya jaringan, bukan mereka yang punya usaha? Ruangan diam total. Rektor menarik napas panjang. Saya akan pelajari semua ini. Kami akan evaluasi ulang proses penilaian penghargaan tahun lalu. Jika memang ada ketidaktransparan, maka kami akan ambil langkah sesuai kode etik universitas. Itu adalah kata-kata yang belum pernah diucapkan oleh universitas sebelumnya. Rani tersenyum tipis. Terima kasih, Rektor. Itu saja yang saya butuhkan. Suara saya didengar. Dunia mulai berubah. Beberapa jam setelah rapat, video cuplikan dari sidang tertutup itu bocor ke media sosial. Entah dari mana, tapi netizen langsung heboh. Judul-judul utama mulai muncul. Rani Putri Maharani versus Profesor Indra. Konfrontasi terbuka yang guncang dunia akademik. Mahasiswi miskin bongkar diskriminasi di Universitas Negeri. Faris Aditya mundur dari penghargaan. Proses tidak transparan. Tagar berani seperti Rani dan Pintu Harapan kembali trending. Dan yang paling mengejutkan? Sebuah pesan masuk ke WhatsApp Rani. Halo Kak Rani, saya dari Kemendikbud RI. Kami tertarik dengan proyek Pintu Harapan. Kami ingin mengajakmu kolaborasi untuk program beasiswa nasional. Rani membaca pesan itu berulang kali. Lalu ia mengetik jawaban singkat. Saya siap. Sehari setelah pertemuan dengan rektorat, Rani kembali ke Desa Sumberwangi. Ia tidak membawa penghargaan, uang, atau apresiasi resmi.
Tapi ia membawa sesuatu yang lebih berharga, kepala tegak dan hati lega. Di desa, suasana mulai berubah. Banyak orang tua yang sebelumnya ragu mengizinkan anak-anak mereka bergabung dengan Pintu Harapan, mulai datang ke aula balai desa. Salah satunya adalah ibu dari Mira, yang menangis saat memeluk Rani. "Maafkan Mama, Nak. Maaf sudah menarik kamu keluar. Sekarang Mama percaya, kamu bisa jadi apa saja yang kamu mau." Rani tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Kita semua punya hak untuk bermimpi." Program Pintu Harapan kembali aktif, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Respon universitas. Beberapa hari kemudian, universitas mengeluarkan pernyataan resmi melalui situs web dan media sosial. Isinya menyatakan bahwa pihak universitas akan meninjau ulang mekanisme seleksi penghargaan mahasiswa inspiratif tahun lalu, serta membentuk komite independen untuk evaluasi transparansi penilaian. Yang lebih mengejutkan, universitas juga mengumumkan bahwa Faris Aditya telah secara sukarela mengembalikan penghargaan tersebut. "Kami sedang dalam proses reevaluasi ulang siapa yang layak menerimanya." Profesor Indra tidak terlihat lagi di publik setelah konfrontasi itu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia tengah menjalani masa cuti akademik tak tentu waktu. Bantuan nasional mengalir. Kabar tentang proyek pendidikan Rani menyebar hingga ke Kementerian Pendidikan. Tim dari Kemendikbud RI datang langsung ke Desa Sumberwangi untuk bertemu dengan Rani dan tim relawan Pintu Harapan. Setelah diskusi panjang, mereka menawarkan kerjasama besar. "Kami ingin menjadikan Pintu Harapan sebagai model awal program nasional beasiswa non-formal untuk anak-anak kurang mampu. Kamu akan menjadi koordinator wilayah Jawa Barat." Rani sempat tidak percaya. Ia menoleh ke Andika dan Faris yang duduk di belakangnya. Lalu ia berkata, "Saya terima tawaran ini. Tapi saya ingin satu hal. Anak-anak di desa ini harus memiliki kesempatan yang sama seperti mahasiswa di kota. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada favoritis. Hanya usaha, doa, dan dukungan." Kepala tim Kemendikbud mengangguk. "Itu juga visi kami." Pengakuan dari mereka yang dulu meremehkan. Beberapa minggu berselang, Rani mendapat telepon dari Bu Yati. "Nak, ada surat dari universitas. Katanya, kamu dipanggil untuk hadir di acara wisuda ulang." Rani bingung. Wisuda ulang? Untuk apa? Beberapa hari kemudian, ia menerima undangan resmi dari Rektorat Universitas Pajajaran. Judulnya membuat air matanya hampir jatuh. Penghargaan mahasiswa inspiratif tahun ini resmi diberikan kepada Rani Putri Maharani. Dalam surat itu disebutkan bahwa setelah investigasi internal dan masukan dari masyarakat, universitas secara resmi mencabut penghargaan dari Faris dan memberikan gelar tersebut kepada Rani. Dan lebih dari itu, universitas mengundangnya kembali ke Bandung untuk menerima penghargaan itu secara simbolis dalam sebuah upacara khusus. Faris meneleponnya malam itu. "Aku bangga padamu. Kamu pantas atas semua ini. Aku harap kamu tahu, aku tidak pernah ingin merendahkanmu. Aku hanya ingin sistem yang adil. Dan kamu berhasil melakukannya," jawab Faris pelan. Perubahan nyata. Pada bulan November, acara wisuda ulang digelar. Ribuan mahasiswa hadir. Di antara mereka, banyak yang membawa spanduk bertuliskan, "Berani seperti Rani. Pintu Harapan. Mahasiswi inspiratif." Rani naik ke panggung. Kali ini, tidak ada tatapan rendah. Tidak ada bisikan sinis. Hanya tepuk tangan panjang dari seluruh hadirin. Rektor maju ke mikrofon. "Kami minta maaf atas ketidakadilan yang pernah dialami oleh salah satu putri terbaik kita. Hari ini, kami mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikmu sejak dulu." Ia memberikan medali emas itu ke tangan Rani. Rani menatap medali itu lama. Lalu ia berkata, "Saya terima penghargaan ini bukan untuk diri saya sendiri. Saya terima ini untuk semua anak miskin yang pernah diremehkan. Untuk semua mimpi yang pernah diabaikan. Dan untuk semua suara yang akhirnya didengar hari ini." Tepuk tangan pecah. Pagi itu, Rani bangun lebih awal dari biasanya.
Ia berdiri di depan cermin dengan medali emas penghargaan mahasiswa inspiratif tergantung lembut di lehernya. Ia tersenyum. Bukan karena akhirnya mendapat apresiasi, tapi karena ia membuktikan satu hal, anak miskin pun bisa menjadi suara perubahan. Setelah acara wisuda ulang, media nasional ramai memberitakan kisahnya. Banyak tokoh pendidikan, selebriti, hingga politisi menyampaikan dukungan. Salah satunya bahkan datang dari Menteri Pendidikan sendiri, yang mengundang Rani ke Jakarta untuk diskusi tentang sistem beasiswa dan kesetaraan akses pendidikan. Kamu adalah simbol bahwa tidak semua perubahan harus dimulai dari atas. Terkadang, perubahan lahir dari bawah, dari seseorang yang berani melawan ketidakadilan. Rani hanya menjawab singkat. Saya akan gunakan suara ini untuk mereka yang belum bisa bersuara. Kembali ke desa. Beberapa minggu setelah semua sorotan media, Rani memilih pulang ke desa Sumberwangi. Di sanalah hatinya tenang. Saat ia tiba, seluruh desa menyambutnya dengan penuh kebanggaan. Anak-anak lari-larian menyambutnya, guru-guru SMA dulu menangis haru, dan ibunya hanya bisa memeluknya erat-erat. Mama tidak pernah ragu kamu bisa sampai di sini, bisik Bu Yati. Terima kasih sudah percaya padaku, jawab Rani pelan. Program, Pintu Harapan, kini telah berkembang pesat. Dengan dukungan Kemendikbud dan beberapa LSM lokal, lebih dari 200 anak di Jawa Barat sudah bergabung dalam program tersebut. Beberapa dari mereka bahkan mulai lolos ke universitas negeri melalui jalur prestasi. Perpisahan yang tidak terlalu sedih. Faris dan Andika datang ke desa beberapa hari sebelum Rani berangkat ke Jakarta untuk kerjasama nasional. Mereka duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati teh hangat buatan Bu Yati. Faris, aku iri, tapi bukan karena kamu dapat penghargaan. Aku iri karena kamu punya nyali yang aku tidak punya. Andika, kamu benar-benar mengubah banyak hal, Ran. Dunia pendidikan mulai bicara soal transparansi. Bahkan rektorat mulai ubah sistem penilaian mahasiswa. Rani tersenyum. Ini bukan akhir. Ini cuma awal. Beberapa jam sebelum berangkat ke Jakarta, Rani merekam video pendek untuk dibagikan ke seluruh platform medsosnya. Dengan latar belakang sawah dan anak-anak yang sedang belajar, ia berkata, "Hai teman-teman semua, kalau kamu merasa tidak layak karena latar belakangmu, ingatlah. Masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Uang bukan jaminan kesuksesan. Dan penghargaan bukan ukuran nilai diri. Yang penting adalah apa yang kita lakukan hari ini. Untuk diri kita. Dan untuk orang lain. Jadi kalau kamu pernah diremehkan. Kalau kamu pernah dipermalukan. Ingat satu hal. Suaramu berharga. Usahamu tidak akan sia-sia. Dan impianmu pantas untuk dikejar. Sampai jumpa di langkah selanjutnya." Video itu ditonton jutaan kali dalam waktu seminggu. Tagar suaramu berharga dan impian anak miskin kembali trending. Dan bagi banyak orang, terutama para pelajar dari keluarga kurang mampu, Rani Putri Maharani bukan lagi sekadar nama. Ia adalah inspirasi hidup.